Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya cintai, pertemuan kita kali ini mata kuliah pengantar manajemen. Yang kita bahas adalah teori manajemen klasik. Kita sudah membicarakan yang lalu tentang evolusi teori manajemen. Nah, perlu kita pahami bahwa teori manajemen klasik ditandai dengan munculnya teori pendahulu yang diprakarsai oleh Robert Owen. Robert Owen ini hidupnya tahun 1771 sampai 1858. Sejarah mencatat bahwa Robert Owen ini berpendapat bahwa pekerja adalah aset bagi perusahaan. Oleh karena itu, dia merupakan aset, maka karyawan harus dipelihara, harus diperhatikan agar perusahaan yang diinginkan dapat tercapai. Jadi Robert Owen ini menambahkan bahwa bagaimana supaya kondisi para pekerja dan menyiapkan fasilitas adalah bahagian dari produktivitas seorang karyawan. Yang kedua adalah Charles Babbage. Charles Babbage 1792 sampai 1871. Dia seorang profesor matematika dari Inggris yang menemukan mesin kalkulator. Beliau menekankan bahwa efisiensi di bidang produksi itu perlu dilakukan sehingga produktivitas menjadi naik dan biaya operasional turun. Jadi Charles Babbage ini tentang prinsip efisiensi. Nah, ilmu semakin berkembang, ada yang disebut dengan perspektif manajemen perilaku. Nah, salah satu pakar di manajemen perilaku ini adalah seorang psikolog dari Jerman, dikenal sebagai the father of industrial psikologi. Ya, sama prodi Universitas Bosowa, prodi psikologi itu konsen pada industri. Nah, Bapak psikologi ini beliau termasuk yang pertama kali memperkenalkan aplikasi-aplikasi dan konsep-konsep psikologi. Nah, beliau ini bernama Hugo Munsterberg, 1863 sampai 1916. Jadi beliau ini dikenal sebagai bapak psikologi, bagaimana tentang psikologi yang orang berada di dalam sebuah industri. Dia berkontribusi yang sangat berharga dalam sebuah kegiatan bisnis atau kegiatan industri dalam hal seleksi pekerja dan upaya-upaya motivasi para pekerja. Jadi di awal seseorang memasuki dunia kerja, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah bagaimana menyeleksi pekerja melalui wawancara. Karena di situ kan dilihat potensi seseorang jika ingin bekerja dalam sebuah industri. Kemudian yang kedua adalah Marie Varket-Follett. Dalam definisinya dikatakan
manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, juga beliau ini termasuk kontributor utama dalam perspektif manajemen perilaku. Selanjutnya beliau menekankan bahwa tugas manajemen tidak saja melakukan kegiatan sistematis dalam rangka pencapaian tujuan, tetapi merupakan juga seni dalam memahami perilaku orang lain sehingga dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan organisasi. Jadi bagaimana menggerakkan orang, bagaimana seni menggerakkan orang mencapai tujuan. Nah, kemudian muncul namanya teori relasi manusia yang diprakarsai oleh Abraham Maslow dan M.C. Groger. Nah, teori relasi ini berargumentasi bahwa pada dasarnya manusia selalu melakukan respon terhadap konteks sosialnya dimanapun dia berada. Nah, asumsi dasar yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa perhatian manajer atau pimpinan terhadap bawahannya akan meningkatkan tingkat penerimaan dan sekaligus tingkat kepuasan dari bawahan, dan pada akhirnya karyawan menjadi produktif. Jadi diharapkan dalam teori relasi ini bagaimana agar manajer atau pimpinan itu memberikan kepuasan kepada bawahannya. Nah, salah satu kontributor teori relasi ini adalah Abraham Maslow yang dalam teorinya adalah hierarchy of needs, bahwa perilaku manusia dimotivasi oleh keragaman kebutuhan yang dihadapi. Itulah sebabnya dalam pengantar bisnis yang saudara pelajari, hierarki kebutuhan Maslow itu mulai dari kebutuhan paling dasar sampai pada kebutuhan aktualisasi. Artinya berawal dari kebutuhan dasar manusia atau physiological needs, kemudian naik menjadi security needs, kemudian social needs, kemudian esteem needs, dan aktualisasi diri. Nah, kemudian kontributor teori relasi manusia juga yang diprakarsai oleh Douglas memperkenalkan bahwa pada dasarnya manusia dapat diklasifikasikan menjadi ada namanya manusia tipe X dan tipe Y. Nah, mungkin juga Anda sudah pernah mempelajari di pengantar manajemen bahwa pada dasarnya manusia itu katanya malas, itu teori X, tapi teori mengatakan tidak semua manusia malas. Manusia katanya penuhnya kurang inisiatif, wanita X mengatakan tidak semua, karena manusia juga punya inisiatif dan kreativitas dan sebagainya. Jadi Anda baca-baca buku-buku tentang teori yang dimaksud. Kemudian berkembang lagi sampai tahun 1900-an namanya manajemen kuantitatif. Nah, perspektif manajemen kuantitatif ini atau manajemen sains yang mungkin Anda sudah pelajari di mata kuliah manajemen sains, dulu namanya manajemen operasional. Nah, ini salah satu manajemen sains adalah pendekatan Six Sigma yang mengadopsi model statistik untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, manajemen operasi ini membantu manajemen agar dapat melakukan kegiatan produksi secara lebih efektif dan efisien. Misalnya penggunaan namanya
event point analysis. Kemudian Griffin mengatakan bahwa itu bermanfaat pada sektor keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Mungkin nanti Anda pelajari di manajemen keuangan tentang bagaimana rumus break even point. Nah, selanjutnya salah seorang kontributor pada manajemen kuantitatif adalah Peter Drucker. Dalam artikelnya We Need to Measure Not Count, dia mengatakan bahwa mereka yang terfokus pada perhitungan akan tetapi melupakan pemaknaan dan pengukuran dari perhitungan itu sendiri. Jadi manajemen kuantitatif pada akhirnya tidak ada bedanya dengan matematika biasa. Nah, oleh karena itu tidak hanya memahami nilai dari suatu angka, tetapi perlu ada namanya pemaknaan. Ya, mungkin juga nanti Anda memperoleh di mata kuliah yang lain namanya regresi linier. Jika Anda mendapatkan angka 0,9 misalnya, berarti ada hubungan positif dan kuat. Nanti juga saudara ke depan akan belajar tentang metodologi penelitian. Nah, kemudian berkembang terus menerus sehingga dikenal juga namanya teori manajemen kontemporer. Di situ akan dipelajari tentang aplikasi-aplikasi input, proses, dan output. Jadi sistem dalam manajemen sebagai sebuah kesatuan, elemen-elemen dalam sebuah organisasi yang memiliki fungsinya masing-masing dan terintegrasi satu sama lain secara menyeluruh melalui sebuah proses yang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi misalnya input dari lingkungan, misalnya bahan baku, sumber daya manusia, capital, informasi dan sebagainya. Kemudian melalui proses transformasi, melalui sistem operasi, melalui administrasi, melalui teknologi, kontrol dan sebagainya, sehingga melahirkan sebuah output bagi lingkungan berupa barang dan jasa. Di situ akan dilihat bagaimana kemampuan sebuah proses untuk melahirkan sebuah output yang bagus. Nah, sekitar konsep perkembangan ilmu manajemen sedikit saudara bisa pahami. Ada namanya Downsing. Konsep dasarnya adalah organisasi berusaha untuk meningkatkan efisiensi dengan melakukan pengecilan bentuk organisasinya melalui pengurangan jumlah pekerjaan atau anggotanya. Konsep ini berkaitan dengan kemajuan teknologi seperti yang kita lihat sekarang. Itu lebih banyak orang menggunakan teknologi ketimbang dengan tenaga manual dari manusia. Selanjutnya, diversity management perlu dipahami adalah bagaimana manajemen mengelola berbagai perbedaan oleh adanya perbedaan etnis, agama, sifat, motivasi, dan lintas budaya. Nah, selanjutnya sekitar perkembangan ilmu manajemen sekarang disebut dengan teknologi informasi. Jadi perkembangan yang sangat pesat di seputar teknologi informasi memunculkan berbagai media informasi dan komunikasi, apakah melalui internet, website, Twitter, elektronik mail, chatting, nah itu sebagainya. Perkembangan ini memunculkan
diantaranya konsep-konsep semacam electronic commerce, di mana berbagai pihak dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, perkembangan ini memberikan tantangan baru bagi manajemen untuk dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan seputar teknologi informasi. Karena jika tidak melakukan perubahan ini, tidak mengikuti perkembangan, maka organisasi akan menjadi terbelakang. Nah, seperti kontributor ilmu manajemen modern yang disebut salah satunya adalah John Aldair, ilmuwan dari Inggris. Dalam teori kepemimpinan yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah keahlian yang dapat dibentuk dan dibangun. Nanti lebih banyak saudara nanti belajar di khusus mata kuliah leadership. Saya kalau misalnya kita akan ketemu nanti di mata kuliah itu bagaimana bisa menjadi pemimpin. Kemudian kontributor ilmu manajemen modern bernama Igor Ansop dalam bukunya Strategi Manajemen, tokoh yang memasukkan kata sinergi ke dalam literatur manajemen. Beliau mengatakan bahwa tidak ada pendekatan yang universal untuk setiap jenis perusahaan. Pengelolaan perusahaan sangat terkait dengan faktor lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Jadi perlu ada namanya sinergi untuk saling memperkuat organisasi. Chester R. Bernard termasuk salah satunya kontributor bagi konsep perilaku organisasi. Nah, ada juga mata kuliah nanti Anda belajar tentang perilaku organisasi. Jadi ada beberapa kontributor ilmu manajemen modern. Nanti Anda lebih banyak membaca-baca buku seputar tentang ilmu manajemen ini, karena begitu banyak hal-hal baru yang terjadi setiap waktu tentang ilmu manajemen ini. Jadi inilah pemahaman kita hari ini tentang konsepsi teori manajemen klasik, kemudian perspektif manajemen perilaku, manajemen kuantitatif, manajemen kontemporer, dan perkembangan ilmu manajemen termasuk kontributor ilmu manajemen modern. Minggu depan kita akan belajar tentang fungsi-fungsi manajemen. Sehat selalu untuk saudara mahasiswa. Salam sukses dan semoga sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.